Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 10. Melanjutkan cerita sebelumnya, binatang yang berpura-pura menjadi hantu, keluar dariku. Berdengung. Tan Yun memiliki niat membunuh di wajahnya, dan kekuatan Hong Meng yang berputar dengan gila-gilaan mengalir ke telapak tangan kanannya. Saat kehampaan bergetar, Tan Yun mengepalkan tangan kanannya dan menabrak raksasa tak terlihat itu. Manusia yang rendah hati benar-benar tidak tahu seberapa tinggi dunia ini. Dengan suara tua, binatang raksasa hitam yang diselimuti kabut hitam itu tiba-tiba bergoyang. Tiba-tiba, ekor besar dan tidak rata ditutupi sisik hitam, ekor sepanjang 1 juta meter, tiba-tiba terlempar keluar dari kabut hitam, menuju Tan Yun. Tinju kanan dipompa keluar. Kemanapun ekor raksasa itu lewat, potongan-potongan kekosongan berubah menjadi lubang hitam pekat, dan kekuatannya bisa dibayangkan. Namun, Tan Yun tidak mengambil hati. Dia yakin bahwa meskipun lawannya adalah naga tingkat 5 kali lipat, kekuatan fisiknya saja tidak sebaik dirinya. Tapi kemudian, Tan Yun tahu bahwa dia salah. Aku ceroboh. Ledakan. Ketika ekor besar yang panjangnya 1 juta kaki dan tebal puluhan ribu kaki mengenai tangan kanan Tan Yun, kulit kepalan tangan kanannya pecah, memperlihatkan tulang 5 jari yang besar. Sialan, ini binatang buas, sangat kuat. Ketika Tan Yun berteriak, dia merasakan kekuatan yang luar biasa, dan lengan kanannya melonjak sepanjang wajah tinjunya. Segera, mulut tangan kanannya retak dan kulit seluruh lengan kanannya rontok. Setelah Tan Yun mengambil puluhan ribu sen, dia berguling dalam kehampaan dan berdiri kokoh. Pada saat ini, ekspresi Tan Yun sangat serius, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh. Hah, kamu manusia rendah hati, kamu tidak mati. Dengan suara lama yang mengandung keterkejutan, kabut hitam yang mengepul memudar dengan cepat, memperlihatkan tubuh raksasa itu. Ketika Tan Yun melihat binatang raksasa di kehampaan yang jauh, matanya membelalak, dan ada ekspresi terkejut di matanya. Ini adalah raksasa hitam yang panjangnya hampir 6 juta kaki. Ia memiliki kepala naga, tubuh kura-kura, dan ekor ular. Baik kepala naga, tubuh kura-kura, maupun ekor ular berwarna hitam pekat dan ditutupi sisik yang tidak rata. Selain itu, pada 4 cakar raksasanya, terdapat kuku hitam berbentuk busur sepanjang puluhan ribu kaki, seolah-olah dapat merobek segalanya. Itu benar, itu adalah Xuan Wu, dan juga Xuan Wu setelah melangkah ke binatang leluhur Tao. Seperti yang diketahui semua orang, Xuan Wu memiliki kepala ular, tubuh kura-kura, dan ekor ular sebelum dipromosikan menjadi leluhur Tao. Setelah dipromosikan, kepala ular akan menjadi kepala naga. Apakah itu kekuatan serangan atau kekuatan pertahanan, akan ada perubahan kualitatif, dan itu sangat kuat. Setelah dipromosikan menjadi binatang leluhur Tao, ekor ular juga akan menjadi ekor naga. Pada saat itu, tingkat teror tidak akan terbayangkan. Menurut catatan klasik, 5 kali lipat dari binatang leluhur Tao memiliki kekuatan pertahanan yang lebih kuat dari 30% ranah kesempurnaan agung leluhur Tao. Tidak ada keraguan bahwa Tan Yun sedang menghadapi keberadaan yang sangat tidak normal dan kuat. Ketika Tan Yun terkejut, suara Fang Zixi yang sangat ketakutan terdengar di benaknya. Tan Yun, kami dibodohi. Itu adalah binatang penjaga Xuan Wu. Itu tidak mati 20 juta tahun yang lalu. Kamu harus bertahan, dan saat aku mengalahkan imam besar, aku akan membantumu. Tan Yun berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang aku, fokus saja berurusan dengan imam besar. Bagaimanapun, aku akan membunuh binatang ini. Ketika Tan Yun mentransmisikan suara, sepasang mata naga Xuan Wu penuh dengan penghinaan. Manusia yang rendah hati, jika Anda melakukannya sendiri, dewa akan menjaga mayat Anda, jika tidak. Tanpa menunggu Xuan Wu berbicara, dia diinterupsi oleh Tan Yun, aku akan pergi, omong kosong. Mencari kematian, teriak Xuan Wu dengan marah, tiba-tiba menukik ke arah Tan Yun, kaki depan kirinya merobek kehampaan, dan pergi ke arah kepala Tan Yun. Kecepatannya mengejutkan. Aku tidak percaya,
Aku tidak bisa membunuhmu sebagai binatang buas. Teriak Tan Yun, memadatkan armor Hong Meng, dan segera, kekuatannya melonjak puluhan kali. Ledakan. Tan Yun melonjak ke langit, menyandarkan tinju kirinya dengan seluruh kekuatannya, dan menghantam kaki depan kiri Xuan Wu. Bang! Wow! Di mata Tan Yun yang ketakutan, pelindung tinju yang melindungi tinju kirinya pecah. Kemudian, kulit kepalan tangan kirinya pecah dan berdarah. Ini sangat kuat, teriak Tan Yun. Dia terlempar ke udara oleh cakar Xuan Wu, dan tubuhnya yang berkekuatan 360.000 kaki jatuh secara vertikal dan tak terkendali, meledakkan gunung di bawah. Wow! Setelah gunung runtuh, Tan Yun terkubur di dalamnya. Di sisi lain, dalam kehampaan, Xuan Wu seluas 6 juta kaki persegi baru saja diledakkan di cakarnya oleh Tan Yun dan berhenti. Pergilah ke neraka, manusia. Niat membunuh yang tidak terselubung terungkap pada mata raksasa Xuan Wu, dan itu dengan keras menghantam gunung tempat Tan Yun dimakamkan di bawah. Dilihat dari kejauhan, itu seperti meteorit hitam yang jaraknya jutaan kaki dari langit, meledak ke dalam kehampaan, dan turun ke bumi dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Mengaum. Pada saat itu, Tan Yun meraung seperti binatang buas. Di tengah batu-batu besar beterbangan dan debu memenuhi, Tan Yun menggunakan langkah agungnya untuk menarik busur dari langit rendah, menghindari bahaya dan memukul dari langit. Setelah Xuan Wu, sinar warna-warni ditembakkan dari tengah alis, berubah dari kehampaan menjadi tombak berwarna-warni seluas 400.000 meter persegi, dan ditembakkan ke arah mata kanan Xuan Wu yang tidak curiga. Pompa. Darah berceceran, dan ketika tombak ilahi menembus mata kanan Xuan Wu, kaki depan kanan Xuan Wu menangkap tombak ilahi berwarna-warni seperti kilat. Kamu manusia sialan, kamu menyakiti dewa ini. Xuan Wu benar-benar marah dan berbalik di udara. Ekor ular hitam, dengan aura yang menakutkan, menarik kepala Tan Yun. Ketika Tan Yun melakukan langkah sucinya, dan ketika dia mengelak dengan tergesa-gesa, Xuan Wu tampaknya memiliki pandangan jauh ke depan. Dia benar-benar menebak lintasan gerakan Tan Yun, dan kaki depan kanannya melemparkan tombak dewa berwarna-warni, menusuk jantung Tan Yun. Tan Yun kaget dan buru-buru mengelak. Meskipun dia lolos dari nasib buruk karena tertusuk di jantung, tombak berwarna-warni, yang membawa darah paha panas, menembus armor Hong Meng, dan menusuk 3 tulang rusuk, menempel di jantung dari Tan Yun kembali tertusuk. Wow! Darah menyembur keluar di sepanjang ujung tombak yang menusuk punggung Tan Yun. Tan Yun! Teriakan patah hati Fang Zixi terdengar di benak Tan Yun, jangan melawannya dengan daging. Kamu harus menggunakan pedang dan kekuatan magis untuk menghabiskan kekuatannya, dan ketika gagal melakukannya, itu akan menjadi waktu terbaik bagimu untuk melakukannya. Bunuh itu. Bagaimana Tan Yun bisa mengenal Fang Zixi? Hanya saja Tan Yun tidak mengetahuinya sebelumnya. Sekarang setelah dia bersaing dengan Xuan Wu secara langsung, dia menyadari bahwa dia sebenarnya bukan lawan dari binatang ini. Jika dia bertarung dengan dagingnya, dia hanya akan disiksa sampai mati. Kamu bajingan kecil, ketika kakekmu Xuan Wu berada di alam leluhur tinggi, kamu belum lahir, jadi kamu berani menyakitiku, aku harus menelanmu hidup-hidup. Xuan Wu yang marah bergegas menuju Tan Yun dengan panik. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun ketakutan. Formasi pedang ilahi Hong Meng Tu. Ketika Tan Yun memikirkannya, 11 pedang dewa seperti Jin Ni, Mu Xin, dan King Ying terbang keluar dari alisnya, membentuk formasi pedang dari kehampaan. Saat formasi pedang diatur, kekosongan Hong Meng dalam formasi pedang meluas dengan sangat cepat, tetapi Xuan Wu yang bisa merobek Tan Yun dengan satu kaki terbang ke udara. Kamu binatang buas, jangan sombong, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Tan Yun dengan sengaja membuat marah Xuan Wu dan terus mengutuk dengan kata-kata jahat. Xuan Wu bergegas menuju Tan Yun dengan panik lagi dan lagi. Meskipun kecepatan Tan Yun di arai pedang ilahi Hong Meng Tu meningkat tajam, setiap kali dia mengelak berbahaya dan berbahaya. Mengembara. Itu benar. Tan Yun tahu bahwa stamina Xuan Wu luar biasa tahan lama, dan langkah pertama adalah menghindari langkah luar biasa, terus-menerus menghabiskan staminanya. Dalam 2 jam berikutnya, Xuan Wu terus mengejar Tan Yun, dan setiap saat Tan Yun dalam bahaya. Pada saat yang sama, dalam waktu 2 jam, armor Hong Meng Tao di tubuh Tan Yun telah terkoyak oleh cakar raksasa, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan goresan yang mengejutkan. Dalam benak Xuan Wu saat ini,
Tan Yun tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Hanya masalah waktu sebelum dia menangkap Tan Yun. Dalam sekejap mata, 3 jam kemudian, malam memudar, dan saat matahari terbit, Fang Zixi dan imam besar masih saling menyerang dengan panik. Pada saat ini, Fang Zixi berkeringat deras, wajahnya pucat, dan angin jelas turun, punggungnya ditutupi dengan beberapa luka pedang, dan sudut mulutnya berdarah. Di sisi lain, imam besar tidak terluka. Tapi Tan Yun dalam formasi pedang ilahi Hong Meng Tu kulitnya sudah tergores oleh, dan tubuhnya yang memar membuatnya sulit untuk melihat langsung ke arahnya. Nak, lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Napas Xuan Wu mulai tidak teratur saat Xuan Wu mengejar. Pada saat yang sama, paru-parunya akan meledak, dan jelas bahwa Tan Yun harus ditangkap setiap saat, tetapi setiap kali itu sedikit lebih buruk. Cucu Xuan Wu, jangan khawatir, kakek masih bisa bertahan hidup di laut dan bebatuan, dan gurun sudah tua. Mata Tan Yun menunjukkan cahaya cemerlang. Dia memperhatikan bahwa kecepatan Xuan Wu sedikit lebih lambat dari sebelumnya, yang merupakan tanda melemahnya kekuatannya. Tepat ketika Tan Yun berencana untuk terus mengkonsumsi kekuatan Xuan Wu, dia melepaskan indera spiritualnya dan mencurahkan formasi pedang, berniat untuk melihat situasi Zixi. Tetapi ketika dia melihat bahwa Fang Zixi terluka dan telah mengungkapkan kegagalannya, dia berkata dengan mata cemas, "Zixi, tunggu sebentar, saya akan segera membantumu." Pada saat ini, Tan Yun memutuskan untuk tidak mengkonsumsi kekuatan Xuan Wu, tetapi untuk melawannya. Dia tidak akan pernah membiarkan Fang Zixi mengalami kecelakaan. Seni pedang ilahi Hong Meng. Tan Yun menyingkirkan tombak ilahi yang berwarna-warni, dan saat dia menggunakan seni pedangnya, auranya meroket dari tingkat ke-6 suci Tao, mencapai tingkat ke-7 alam leluhur Dao dengan kecepatan yang sangat cepat. Domain pedang 5 elemen. Setelah Tan Yun mengorbankan pedang pembunuh Hong Meng, dia menggunakan domain pedang 5 elemen yang berasal dari penghancuran 5 elemen. Berdengung. Saat kehampaan itu retak, Tan Yun melepaskan kekuatan seperti pasang surut dari Kaisar 5 elemen Tao, yang menelan kehampaan sebesar 30.000 sen. Keciut. Tan Yun memegang pedang dari kehampaan, sosoknya berkedip sebentar, tiba-tiba pedang itu menunjuk ke langit, dan dia dengan tegas berkata, "Perang." Hu. Ledakan. Tiba-tiba, pemandangan yang sangat indah dan mengejutkan muncul, tetapi melihat Tan Yun sebagai pusatnya, dalam kekuatan Kaisar Dao 5 elemen dalam radius 30.000 sen, semburan cahaya pedang emas dan tenda pedang hijau sepanjang 100.000 kaki. Cahaya pedang biru, cahaya pedang merah, cahaya pedang coklat, dengan kehampaan yang runtuh, menelan ke arah Xuan Wu. Burung nasar kecil. Sebagai binatang leluhur Dao 5 kali lipat, Xuan Wu tidak peduli sama sekali. Tubuhnya yang besar tiba-tiba bergoyang. Segera, ekor ular hitam, yang awalnya sepanjang 1 juta kaki, melejit hingga 3 juta kaki, dan itu seperti banjir. Cahaya pedang dari domain pedang 5 elemen ditarik. Apa? Tetapi saat berikutnya, Xuan Wu mengeluarkan raungan keras, tetapi melihat itu, meskipun ekor ularnya dengan keras meledakkan semua cahaya pedang, semua daging dan darah di ekornya dipotong, memperlihatkan tulang ekor sepanjang 1 juta kaki. Sialan manusia, jika dewa tidak ceroboh, bagaimana kamu bisa menyakiti dewa? Dewa akan membunuhmu. Xuan Wu meraung dan membuka mulut naga, dan melesat ke arah Tan Yun. Seni pedang pembunuh ilahi Hong Meng jaring langit dan bumi. Tan Yun memegang pedang dewa Hong Meng, dan kekuatan 5 elemen serta angin dan guntur pecah di tubuhnya. Saat Tan Yun menarikan pedangnya, cahaya pedang dengan hanya 100 kaki di Hong Meng Void, berisi kekuatan 7 leluhur Tao. Meskipun cahaya pedang kecil, jumlahnya mencapai 36.000. Membunuh. Tan Yun mengayunkan pedangnya dengan tiba-tiba, dan segera, 36.000 cahaya pedang melayang ke segala arah, dari Hong Meng Void padat seperti jaring besar, diselimuti Xuan Wu. Terbuka untuk dewa. Xuan Wu, yang ekornya hampir hancur, tidak berani gegabah. Tirai tipis kekuatan Xuan Wu tiba-tiba keluar dari tubuhnya, menutupi dirinya sendiri. Boom. Segera, tirai cahaya terbuka seperti matahari yang terik, dan kekuatan yang menakutkan benar-benar menghancurkan cahaya pedang langit dan bumi yang diselimuti, dan semua cahaya pedang pecah berkeping-keping. Xuan Wu sepertinya memikirkan sesuatu saat ini, menatap Tan Yun, dan dengan mengejek berkata, "Dewa mengerti,
kamu tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali sebelumnya, tetapi kamu ingin mengkonsumsi kekuatan dewa sebelum kamu menyerang dewa, kan? Alasan mengapa kamu sangat ingin bertarung dengan dewa sekarang adalah karena Fang Zixi akan mati di tangan imam besar. Hahaha nak, dewa ini memberitahumu bahwa kekuatan dalam pil binatang dewa ini hanya mengkonsumsi kurang dari 30%, dan masih terlalu dini untuk habis. Dan sebelum dikonsumsi, dewa itu pasti sudah memakanmu. Tan Yun menyipitkan matanya sedikit dan mencibir, kamu kura-kura mati, jangan terlalu dini. Kura-kura mati. Xuan Wu mendengar kata-kata itu, dan menjadi sangat marah. Kamu harus ingat hal sialan ini, dewa ini adalah Xuan Wu, bukan kura-kura. Iya, kamu bukan kura-kura, kamu bajingan, kan? Tan Yun tersenyum dan berkata, hahaha, jika itu bukan bajingan, maka itu adalah kura-kura mati. Dia adalah Xuan Wu berpangkat tinggi, dan juga leluhur Dao setelah naga itu diubah. Tetapi manusia di depannya menggambarkannya sebagai kura-kura, raja, dan kura-kura. Xuan Wu benar-benar gila. Kamu bajingan kecil, apakah kamu benar-benar berpikir aku kucing yang sakit jika aku tidak pamer? Tidak sulit membayangkan betapa marahnya meledakkan kata-kata kasar dari Xuan Wu, bahkan jika dewa tidak mengatakannya. Sihir kontrol napas kura-kura kekuatan magis Xuan Wu. Saat Xuan Wu meraung, kekuatan yang luas menyembur keluar dari tubuhnya, menelan seluruh kehampaan dalam formasi pedang ilahi. Hanya dengan menggunakan kekuatan magis, kekuatan Xuan Wu di tubuhnya telah menghabiskan 20% lagi, dan sekarang masih tersisa 50%. Tapi itu tidak peduli. Menurutnya, meskipun memiliki kekuatan 10%, ia dapat menghancurkan manusia menjijikkan di depannya. Berdengung. Saat Xuan Wu melakukan teknik ilahi kontrol napas kura-kura, kekosongan di dalam seluruh susunan pedang dengan cepat terdistorsi, dan kekuatan pembatas gunung dan laut, seperti gunung yang tak terlihat, terjepit ke arah Tan Yun. Sangat kuat, Tan Yun kaget dan merasa kecepatan gerakannya menjadi 100 kali lebih lambat. Ledakan. Pergi ke neraka. Langit tiba-tiba runtuh, tetapi Xuan Wu tiba-tiba bergegas ke langit di atas kepala Tan Yun, mengangkat kaki depan kanan seluas 300.000 kaki persegi, dan menepuk bagian atas kepala Tan Yun. Langkah Dewa Hongmeng. Dengan keringat dingin di dahi Tan Yun, kekuatan besar Hongmeng Tao meledak di tubuhnya, mencoba mundur dan menghindar. Kemudian Tan Yun menemukan bahwa dia tidak dapat melarikan diri dengan aman di bawah pengendalian teknik sihir pengendalian napas kura-kura. Jadi sementara Tan Yun mundur, dia mengangkat tubuhnya ke belakang untuk menghindari kesialan kepalanya hancur. Faktanya, Tan Yun dapat menggunakan sangkar luar angkasa saat ini untuk mencegah Xuan Wu menahan serangannya, tetapi Tan Yun tahu bahwa dia tidak bisa. Dalam hatinya, dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan magis apapun untuk menghadapi Xuan Wu, karena dia tahu bahwa setelah menyelesaikan Xuan Wu, dia dan Fang Zixi akan melakukan pertempuran sengit dengan imam besar dengan konsekuensi yang tidak dapat diprediksi. Dia harus menjaga kekuatan magisnya untuk menghadapi pendeta tinggi.